Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Farhan dari kelas MIPA 1 akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Definisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu yang pertama memuat fakta. Karena teks ini bertujuan untuk menjelaskan maksud sesuatu, maka teks ini harus memuat fakta agar dapat dipercaya orang lain. Yang kedua, gaya penulisan yang informatif. Banyak penulisan dalam teks eksposisi yang informatif agar orang-orang tertarik untuk membacanya. Yang ketiga, penjelasan tokoh persoalan yang secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Unsur objektif merupakan gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya agar membuat teks tersebut menjadi netral. Jenis-jenis teks eksposisi ada banyak, yaitu teks eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan, eksposisi ilustrasi, eksposisi analisis, dan eksposisi klasifikasi. Cara mengidentifikasikan teks eksposisi. Yang pertama, adanya argumentasi. Argumentasi merupakan unsur perjelas untuk mendukung tesis. Dan yang kedua, adanya fakta dan opini. Fakta adalah suatu keadaan yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan oleh yang belum tentu kebenarannya. Lalu, apa perbedaan fakta dan opini? Sini, fakta. Mari kita gunakan contoh. Coba lihat gambar ini, gambar bumi. Di dalam gambar tersebut, faktanya bahwa bumi itu benar berbentuk bulat, dan pasti kita sudah mempelajarinya di sekolah. Tetapi masih ada banyak orang yang beropini bahwa bumi itu datar, dan opini ini pun tidak benar atau salah. Jadi fakta itu sesuai dengan kenyataan, sedangkan opini masih belum tentu benar adanya. Cara mengembangkan isi teks eksposisi ada dua, yaitu satu, melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok suatu teks eksposisi yang dapat dikembangkan. Cara yang kedua, yaitu menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi, dan isi teks eksposisi ini harus sesuai dengan isi teks asli. Teks eksposisi. Kebahasan teks eksposisi ada 6, yaitu memiliki istilah, adjektif, afikasi, verba, pronominal, dan konjungsi. Teks eksposisi. Secara umum di dalamnya terdapat 3 struktur, yaitu pertama, tesis. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi yang biasanya berisi dugaan atau prediksi penulis dan berupa pendapat atau opini penulis. Yang kedua, argumentasi. Berisi fakta yang dipertegas dengan alasan yang meyakinkan, tujuannya untuk mendukung pernyataan penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Berisi pendapat akhir yang sudah dijadikan sebelumnya untuk mengetahui pembaca tentang kebenaran pernyataan penulis dan untuk memperkuat pendapat. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Penyusunan teks eksposisi terbagi menjadi 2, yaitu langkah-langkah dan penyuntingan. Dari yang pertama dulu, langkah-langkahnya. 1. Membentuk topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, membuat kerangka teks.
Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Dan yang kelima, menuliskan teks eksposisi secara padu. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, maka teks itu sudah jadi. Lalu tinggal penyuntingan teks eksposisi. Lalu apa itu penyuntingan? Penyuntingan itu adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Jadi menyunting itu di dalam pembuatan teks adalah menambah, mengurangi kata, dan memperbaiki kesalahan yang ada di dalam teks tersebut. Jadi materi teks eksposisi yang sudah dijelaskan yaitu 1. Pengertian teks eksposisi. 2. Ciri-ciri dari teks eksposisi. 3. Jenis-jenis teks eksposisi. 4. Cara mengidentifikasikan teks eksposisi. 5. Cara mengembangkan isi teks eksposisi. 6. Struktur teks eksposisi. 7. Kebahasaan teks eksposisi. Dan yang ke-8, cara membuat teks eksposisi. Dari semua itu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan paham dan terima kasih.